apa bedanya pemudik dengan orang pulang kampung? Pemerintah sudah menetapkan, pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik di Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat netizen se-Indonesia. Saya Muhammad Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ingin silaturahmi sama teman-teman semua, sahabat-sahabat yang di Kabupaten Cirebon, Cayung, Majakuning, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Ramadan, bulan suci yang kita tunggu-tunggu, bulan dimana penuh dengan banyak keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umatnya Nabi besar Muhammad SAW yang mendapatkan keberkahan di bulan ini. Bulan penuh keberkahan tidak boleh kita sia-siakan, dan mudah-mudahan sore hari ini silaturahmi kita dengan sahabat-sahabat semua juga bisa membawa keberkahan buat Kabupaten Cirebon khususnya dan buat Indonesia. Sahabat semua, hari ini kita semua sedang berada di dalam situasi darurat kesehatan, di mana wabah COVID-19 masih belum bisa diatasi sepenuhnya di Indonesia. Jakarta, Jabodetabek sudah menetapkan status sebagai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di Ibu kota Jawa Barat, Bandung dan cekungannya juga sudah menetapkan status PSBB. Kabupaten Cirebon mungkin jika seandainya dalam waktu 2 minggu ke depan peningkatan pandeminya semakin tidak terkendali, maka akan menetapkan status PSBB juga. Ada banyak pertanyaan dari para netizen, dari sahabat-sahabat semua tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tentang pembatasan kegiatan sosial, di mana kegiatan keagamaan pun akhirnya dibatasi. Beberapa hari yang lalu Pak Bupati bersama MUI Kabupaten Cirebon dan Ketua Dewan Masjid Indonesia, kemudian bersama juga dengan teman-teman Forkominda mengeluarkan seruan tentang pembatasan berkegiatan sosial, diantaranya adalah kegiatan keagamaan. Kawan-kawan bertanya, Kang Lutfi, ini kebebasan untuk beribadah ini kan tidak bisa dibatasi. Bagaimana kita yang biasanya selalu sholat raweh bersama, kemudian kegiatan buka bersama, sahur on the road, hari ini kenapa pemerintah membatasi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya perlu kita carikan jawaban yang masuk di rasio pemikiran teman-teman. Hari ini Indonesia memang data PDP atau orang yang positif terjangkit virus COVID-19 Corona sudah luar biasa banyak. Kabupaten Cirebon yang positif 3, tapi yang tes swabnya belum keluar lebih dari 26 orang. Nah, pasien-pasien yang keburu meninggal sebelum tes swab itu keluar, rapid testnya keluar, itu diperlakukan pemakamannya seperti pasien yang terkena COVID. Mereka pemakamannya secara khusus, kemudian
yang memakamkan menggunakan APD, alat pelindung diri. Ini menunjukkan bahwa situasi di Kabupaten Cirebon sebenarnya masuk ke dalam kategori darurat. Ada hal lain yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Kasus kematian di Jakarta sudah sangat tinggi, lebih dari 600 orang hari ini karena wabah corona COVID-19, dan ini jumlah yang sangat luar biasa. Di Amerika sudah hampir mencapai 40.000 orang yang meninggal. Coba dibayangkan, 500 orang meninggal setiap hari. Ini adalah situasi yang luar biasa yang harus kita sikapi. Nah, Jakarta karena situasinya PSBB, akhirnya banyak migran-migran yang melakukan urbanisasi, akhirnya pulang kampung. Nah, ini nanti kita bahas juga. Kata Pak Jokowi pulang kampung boleh, tapi mudik nggak boleh. Apa bedanya pulang kampung sama mudik? Nah, sebelum kita jawab nih, kita coba ilustrasikan dulu situasi COVID-19. Ketika teman-teman Jakarta yang kehilangan pekerjaan, dia akan kembali. Dia akan kembali ke daerahnya masing-masing, termasuk ke Kabupaten Cirebon. Hari ini jumlah pemudik, kalau kita katakan pemudik ya, di Kabupaten Cirebon sudah kurang lebih hampir 24.000 orang yang masuk Kabupaten Cirebon dari Jakarta dan sekitarnya. 24.000 orang itu sangat potensi untuk menjadi carrier. Carrier itu pembawa virus gitu kan. Maka pemerintah mewajibkan siapapun yang datang ke Cirebon harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apalagi yang ditemukan gejala panas gitu, pilek, batuk, tenggorokan sakit gitu. Nah, persoalannya bukan orang yang pulang dari Jakarta terus sakit. Persoalannya adalah hari ini banyak OTG baru. OTG itu orang tanpa gejala. Virus corona itu, COVID-19 itu ketika menghinggapi seseorang, dia akan melawan imun tubuh. Ada banyak orang yang terkena positif COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala karena imun tubuhnya kuat. Kemudian ada apa dengan persoalan ini? Dia akan menularkan kepada orang lain. Nah, yang ini dari hasil data statistik, hampir 70% yang meninggal karena COVID-19 umurnya di atas 50 tahun. Artinya apa? Artinya orang-orang tua itu lebih rentan untuk terkena COVID-19 dibandingkan kita-kita yang masih muda. Mungkin kalau kita ini imunnya masih kuat, kita nggak ada masalah nih. Kita sehat, kita bisa melawan corona COVID-19. Tapi bagaimana dengan orang-orang tua yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat kita? Kata para tenaga medis menyampaikan kata-kata bijak. Kalau kita sayang dengan orang tua kita, kalau kita sayang, kita cinta dengan orang tua kita, maka jangan salaman dengan mereka. Jangan peluk mereka, jangan cium mereka. Apalagi sahabat-sahabat yang baru pulang dari Jakarta sebagai pandemi tertinggi di Indonesia. Mudik boleh, mudik kata Pak Jokowi nggak boleh. Pulang kampung tapi boleh. Nah, sahabat-sahabat yang pulang kampung diminta untuk tidak bersalaman dengan orang tua, tidak cium orang tua, tidak memeluk orang tua, karena orang tua adalah kelompok yang paling rentan untuk terjangkit virus corona COVID-19 ini. Nah, kemarin Pak Jokowi di acaranya Mata Najwa menyampaikan bahwa mudik secara resmi dilarang oleh pemerintah. Hari ini pemerintah melalui Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan sudah melakukan pembatasan seluruh aktivitas transportasi yang ada di Indonesia. Per hari ini tanggal 24 April penerbangan dibatasi sampai dengan tanggal 15 Juni, kemudian transportasi darat dibatasi sampai dengan tanggal 9 Juni kalau tidak salah. Begitu juga dengan moda-moda transportasi lainnya.
yang dilarang oleh pemerintah adalah kegiatan mudik. Nah, Pak Jokowi ditanya, kenapa kok pulang kampung boleh, mudik nggak boleh? Apa bedanya pulang kampung dengan mudik? Nah, ini teman-teman yang bisa jawab nih, yang bisa jawab dan jawabannya paling lucu, nanti dapat hadiah pulsa nih dari Kang Lutfi, 30.000. Sempat banyak pertanyaan dari teman-teman netizen. Kita buka puasa berapa menit lagi nih, Kang Dudung? 5 menit lagi ya. Nah, ini bahasan kita yang terakhir nih. Besok kita bahas soal jaring pengaman sosial yang selama ini diributkan. Katanya pemerintah sudah memaksa orang tidak boleh bekerja, tapi kenyataannya pemerintah tidak bertanggung jawab nih dengan nasib perutnya masyarakat yang tidak bisa bekerja. Nah, ini besok kita bahas ya. Hari ini kita tuntaskan dulu soal apa bedanya pemudik dengan orang pulang kampung. Pemerintah sudah menetapkan, pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik di Hari Raya Idul Fitri, tetapi pemerintah mempersilahkan teman-teman untuk pulang kampung. Yang pertama perbedaannya, orang yang boleh pulang kampung adalah orang yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya, tetapi keluarganya ada di kampung halamannya, anaknya, istrinya ada di kampung halamannya. Yang membuktikan dia keluarganya ada di kampung halamannya sederhana, satu, KTP dia masih KTP daerah. Bedanya mudik apa? Kalau mudik KTP-nya masih KTP Jakarta, keluarganya tinggal di Jakarta, aktivitas hidupnya sehari-hari di Jakarta, anak-anaknya sekolah di Jakarta, tetapi keluarga tersebut ingin berlebaran di kampung halaman. Ini namanya mudik. Tetapi kalau pekerja yang bekerja di Jabotabek, keluarganya ada di kampung halaman, itu namanya pulang kampung. Ini bukan soal pro dan kontra, ini kebijakan pemerintah dan kita harus sami'na wa ta'na, kita ikuti.